Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat bersama saya Sophie. Inilah ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita masih membahas bab pertama, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ada 4 poin penting di sini yang akan kita bahas. Pertama adalah mengenal negara-negara ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Untuk poin A, kita telah mempelajarinya di pertemuan minggu kemarin. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Check it out. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of South Asian Nations atau ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong tadi, ada juga beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Tapi faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Faktor penghambat kerjasama yang satu ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi hasil pertanian dalam negeri. Misalnya nih, Indonesia telah bekerja sama dengan Myanmar untuk mengimpor beras ke Indonesia. Tapi karena pertanian di Indonesia, terutama beras, sedang melimpah, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan protektif untuk menahan beras dari luar negeri masuk ke Indonesia agar pertanian di dalam negeri bisa sejahtera. Tapi dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Pastinya di setiap negara memiliki kepentingan tersendiri dan perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis antar negara. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Ada juga kerjasama di bidang politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Salah satunya adalah ACE atau Asian Council of Teacher Convention. Diadakan di Sanur Denpasar, Sabtu
8 Desember 2012 lalu dengan tema ASEAN Community 2015, Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN di berbagai bidang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pengaruh dan manfaat dari kerjasama antar negara ASEAN sangat besar, maka perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama. Dengan berperan dalam kerjasama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawar. Misalnya, dalam pilar politik dan keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Yang kedua, di pilar sosial budaya, secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Dan pada pilar ketiga, yaitu pilar ekonomi, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Oke guys, itulah sedikit pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.